Sahabat hikmah di balik kisah. Diduga keracunan usai menyantap makanan sedekah, 14 anak panti asuhan dan 1 orang pengasuh alami muntah dan diare. Para anak panti asuhan ini sebelumnya mengkonsumsi nasi kotak, jajanan kebab, serta minuman boba dari para dermawan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, saat ini kondisi seluruh anak panti asuhan sudah dapat terkendali dan mulai stabil. Saat ini, polisi tengah mengumpulkan bukti sisa makanan yang kemudian akan diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Sahabat hikmah, jadi ada yang sedekah makanan, kemudian makanan yang disedekahkan itu dimakan oleh anak-anak, dan malah beracun, begitu, meracuni anak-anak. Secara tidak sengaja, nggak tahu nih yang sedekah. Nah kalau misalkan kayak gitu gimana nih Ustadz? Apakah pahala sedekahnya berubah jadi dosa? Karena akhirnya menjadi malapetaka nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman yang perlu kita garis bawahi dari cerita tadi ya, dari kisah tadi, bahwa tidak ada unsur kesengajaan orang yang bersedekah. Misalnya dia sengaja ngeracunin nih gitu loh, supaya orang yang terima sedekah tiba-tiba matilah, meninggal dan lain sebagainya, atau sakit minimal. Itu jelas-jelas sedekahnya jadi dosa. Malah jadi dosa jariyah. Memanfaatkan sedekah tapi untuk merugikan orang lain. Astagfirullah. Tapi ketika kita sedekah, terus apalagi yang masak bukan kita, mesen. Kan kalau Jumat Berkah kebanyakan kita mesen nih. Iya. Karena mau kerjasama memanfaatkan restoran. Restoran pengen sedekah, rumah makan pengen sedekah, tapi sedekahnya dalam bentuk diskon deh. Kan sama-sama tuh, ada simbiosis mutualis, saling nguntungin. Ternyata pihak restoran juga nggak tahu bahwa apa yang dikasih dalam bentuk nasi kotak itu ternyata udah expired, atau ada keracunan atau segala macam. Maka sedekahnya tidak hilang pahalanya, karena tidak ada unsur kesengajaan. Yang Allah lihat itu kan niat dari awalnya seperti apa. Karena ketika orang berbuat kebaikan, dia belum berbuat baik saja, sudah dihitung sama Allah. Contoh misalnya nih, saya mau sedekah, Mbak, saya mau sedekah ya, sedekah Al-Quran, tolong dicatat, nanti uangnya saya transfer besok. Nah, padahal itu udah niat. Sebelum saya transfer, saya nggak sampai umur saya tuh, meninggal. Maka sedekahnya sudah dihitung sama Allah. Masya Allah. Sama kayak orang mau berangkat umroh dan haji. Kan daftar di pemerintahan, Departemen Agama buat berangkat haji itu sudah nilai komitmen. Kita udah setor. Dengan setor itu pertanda bahwa kita memang sudah punya niat kuat untuk berangkat haji. Covid 2 tahun. Di tahun 2020 harusnya berangkat, nggak jadi berangkat. Belum berangkat udah meninggal. Bagaimana dengan pahalanya? Tetap dapat pahala. Nah itu yang kasus calon jemaah haji di First Travel itu? Ya, kalau kasus seperti itu, orang ini kan sudah punya niat berangkat, tapi karena kasus dizolimi, itu hal yang nggak mau. Siapa sih yang mau dizolimi? Makanya hati-hati deh teman-teman kalau mau zolimi orang lain. Kenapa? Salah satu doa yang tidak ada tedeng aling-aling langsung sampai ke Allah itu adalah doa orang-orang yang terzolimi. Jadi ya kita kurang-kurangin ya zolimin orang ya, karena umur nggak pernah ada yang tahu gitu. Jadi untuk masalah tadi, sedekahnya tetap dapat pahala. Kenapa? Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah, beliau bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada beberapa hal yang nanti, ada 7 hal ya, tapi nggak kita bahas semua. Ada 7 hal yang nanti akan menjadi penerang kuburan kita. Petunjuk arah perjalanan kita sampai ke akhirat. Ada 7 hal. Yang paling terakhir itu, saya nggak sebut yang lainnya, Aw shadaqatan akhrajahu mim malihi. Sedekah yang dikeluarkan dari jerih payahnya dia sendiri. Baik dalam bentuk zakat, infak atau sedekah. Nah, itu yang memang kalau diniatkan sudah baik dari awal, tiba-tiba di perjalanan ada sesuatu seperti tadi malah jadi keracunan yang terima sedekah, maka sedekahnya tidak hilang pahalanya. Malah dia tidak bosan untuk terus bersedekah. Ya namanya kesalahan teknis kan, nggak pernah ada yang tahu. Nah Ustadz, kalau misalkan ada yang bersedekah tapi apa ya, mungkin mikirnya daripada mubazir. Jadi kadang tuh ada orang yang bersedekah dengan makanan-makanan yang udah mau expired nih, daripada mubazir ya udah deh bagi-bagiin aja ke orang lain gitu. Hitung-hitung buat sedekah. Nah, itu kayak gimana tuh?
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dan kebajikan sampai kita mampu legowo, ikhlas, ridho memberikan apa yang menurut kita terbaik dari yang kita punya. Yang terbaik ya. Contoh misalnya di dompet kita ada uang 10.000, 5.000, 1.000. Yang langganan nih kalau ada orang minta sedekah kasihnya berapa? Ya, 1.000. Yang paling kecil, iya dong. 1.000-nya 3 lembar lagi. Yang baru, yang lecek sama yang demek banget. Kira-kira yang mana yang kita kasih? Yang paling demek kan? Udah enggak gitu, juga sih Ustadz. Ya ini kan pengalaman saya maksudnya gitu. Saya sih nggak nyinggung Mbak, enggak, pengalaman sendiri. Pasti ngasih yang paling jelek. Tapi kata Rasulullah, kebajikan dan kebaikan itu akan Allah berikan ketika kita mampu memberikan yang terbaik. Nah, tapi jangan konyol. Mentang-mentang suruh keluarin yang terbaik, semuanya ditransfer. Anak nggak minum susu, istri nggak makan nasi, nggak boleh. Karena sedekah terbaik itu adalah memberikan nafkah untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Itu sedekah terbaik. Kalau ajaran Islam, sedekah yang baik itu seperti apa tuh Ustaz? Sedekah yang terang-terangan boleh apa tidak Ustadz? Baik. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan sedekah terang-terangan baik. Banyak soalnya di media sosial, direkam. Itu baik. Buat itu menginspirasi baik. Yang lainnya. Boleh silahkan. Tapi yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Lebih baik lagi. Tapi lagi, ini ada tapinya lagi. Tapi hebatnya bersedekah selama tidak lebay ya. Jangan bersedekah sedekah Jumat nasi berkah atau Jumat berkah yang difoto cincinnya gitu kan, yang diselfiein. Jadi seakan-akan nunjukin hartanya, nggak kayak gitu. Tapi dia ingin kebaikan dia bisa dicontoh sama orang lain. Bayangkan ketika dia berbuat kebaikan diposting, kemudian orang lain ngikutin kebaikannya, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuat baik. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ini beragam banget nih Ustadz yang kita bahas. Ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Ada yang aduh gitu. Tapi yang pasti semoga sahabat hikmah bisa mengambil kebaikannya. Karena setiap kisah pasti ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Akhir kata, saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.